Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma la ilaha illallah huwal hayyul qayyum. Huwal awalu wal akhiru huwal batinu was sahiru. Saudara-saudara yang saya cintai dimanapun berada, semoga kita semua senantiasa dalam bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan rahmat kesehatan jasmani dan rohani, serta rahmat ilmu, yaitu ilmu-ilmu yang bermanfaat dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Saudara, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang makna yang sesungguhnya lalai dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara, tonton videonya sampai selesai, karena sesungguhnya inilah jantungnya ma'rifat. Jantungnya ma'rifat. Sekali lagi tonton videonya sampai selesai, karena semakin akhir video ini semakin jelas, semakin dalam. Subhanallah. Saudara, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang yang lalai dari aku, maka aku akan menyuruh iblis menemaninya. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Dengan demikian berarti celakalah orang-orang yang lalai dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan iblis untuk menemani orang-orang yang lalai tersebut. Na'udzubillah. Mudah-mudahan kita tidak menjadi orang lalai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara, perhatikan apa yang dimaksud lalai dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perhatikan. Lalai dari Allah bukan berarti tidak pernah sholat, bukan berarti tidak pernah berpuasa, bukan berarti tidak pernah membaca Al-Quran, bukan berarti tidak pernah berzikir, bukan. Bahkan banyak orang-orang sholat lalai dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang lebih parah lagi, sementara sholat, sementara berzikir, atau sementara beribadah lain, dia lalai dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalai dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bukan berarti kita tidak mengingat namanya. Bukan itu yang dimaksud. Yang dimaksud lalai dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yaitu tidak menyaksikan Allah pada dirinya. Tidak menyadari Allah yang ada pada dirinya. Tidak merasakan Allah yang ada pada dirinya. Padahal Allah sangat nyata dan senyata-nyatanya ada bersama kita.
Inilah yang dimaksud lalai. Lalai bukan berarti tidak bersikir, tidak sholat, tidak puasa, dan lain sebagainya, ibadah bukan. Tapi lalai ada di depan mata, tapi kita tidak melihat, tidak menyaksikan, tidak merasakan, tidak menyadari semua itu. Itulah orang-orang yang lalai. Subhanallah. Mudah-mudahan kita, saudara, tidak menjadi orang yang lalai. Allah itu sangat nyata dan senyata-nyatanya. Tapi kita lalai, tidak menyadari, tidak merasakan, tidak menyaksikan, tidak mengetahui. Karena apa? Karena adalah kesombongan. Saudara, yang berjalan ke sana kemari, mendengar, melihat, berkata-kata, itu siapa? Ini yang harus kita pahami. Itu siapa? Itu bukan kita. Itu adalah Allah. Kalau kita tidak menyadari ini, tidak merasakan ini, tidak melihat, tidak menyaksikan ini, maka kita termasuk orang lalai. Lalai. Justru kita yang merasa, aku ini, aku itu. Na'udzubillah. Saudara, sering saya mengatakan, sesungguhnya kita ini tidak ada dan tidak punya apa-apa. La haula wa la quwata illa billah. Tiada daya dan upaya kecuali Allah. Inilah makna lalai. Melalaikan Allah yang sangat nyata, sangat jelas, ada di depan mata. Tapi kita tidak melihat. Mari kita, saudara, menjadi orang yang sadar tentang Allah. Saudara, ketika kita tidak menyadari itu Allah, tidak merasakan itu Allah, di dalam segala hal, berarti kita sudah dikendalikan oleh iblis, sebagaimana dikatakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, seseorang yang telah lalai dari aku, maka aku akan menyuruh iblis menemaninya. Kalau bukan Allah, siapa lagi? Berarti iblis. Na'udzubillah. Kita harus sadar tentang Allah. Makan, minum, dan semuanya. Kita harus sadar itu. Bahwa itu adalah Allah, bukan kita. Bukan kita. Inilah makna lalai dari Allah. Kita kesana kemari, naik turun, melihat, mendengar, berkata-kata. Apakah kita tidak sadar tentang itu? Itu bukan kita. Itu adalah Allah. Saya tegaskan lagi, itu adalah Allah. Ketika kamu tidak merasakan itu, maka saudara termasuk orang-orang lalai dari Allah. Sekalipun saudara beribadah 1000 tahun, bersikir 1000 tahun, saudara akan termasuk orang lalai.
dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian, saudara. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.